saya Tania. Dan saya Cila. Jangan lupa subscribe YouTube channel His Grace Church. Dan juga like, comment, and share. Gratis loh. Pastor, apa yang membuat orang membuli? Ya, biasanya pelaku bully itu dia sebelumnya jadi korban. Bisa karena mungkin perbuatan kasar terhadap dia, kemudian mungkin dulunya dia dilecehkan melalui perkataan atau jokes-jokes, tapi dia tersakiti, bahkan terluka. Nah, dia ingin membalas. Makanya firman Tuhan kan bilang, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Jadi seperti siklus. Sebelumnya korban, kemudian menjadi pelaku. Nah, kalau itu tidak diputuskan siklusnya, dia akan selanjutnya kemudian dia akan menjadi korban juga bully dari orang lain. Jadi bully itu bisa terjadi di mana saja, baik itu di kantor, di sekolah, maupun di gereja, di pelayanan pun bisa dibully. Bahkan orang tua bisa dibully oleh anak muda bisa dibully oleh orang tua. Makanya itu sebuah siklus yang harus diputuskan. Ya, jadi membuli itu adalah bisa bentuk dalam perkataan atau perbuatan. Jadi secara sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, bahkan sering itu dalam bentuk lelucon, ejekan yang dianggap lucu, tapi ketika dilakukan terus-menerus bisa membuat orang yang mendengarnya itu merasa tidak nyaman, tersakiti, bahkan terluka. Nah, ini akan kalau dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan, bisa menjadi karakter orang itu. Jadi karakter itu, orang itu adalah citra diri dia, yaitu kebiasaan dia yang dia lakukan berulang-ulang, yaitu menghina orang lain melalui ejekan yang dia anggap lucu. Jadi membuli itu bisa menjadi karakter orang tersebut di kemudian hari. Iya, untuk menghilangkan trauma, ya berarti ini untuk korban bully. Bagi para korban bully, saya ada 5D. Ya, tips yang pertama yaitu dihindari. Jadi usahakan tidak bergaul sesama pembuli. Makanya firman Tuhan katakan jangan makan minum sama-sama orang fasik. Nah, dihindari karena firman Tuhan juga berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi berusaha untuk tidak bergaul dengan para pembuli dan juga menjauh dari lingkungan yang mereka mengeluarkan kata-kata bulian terhadap kita. Yang kedua yaitu dicuekin. Jadi perkataan-perkataan bully itu kita cuekin aja. Jangan meskipun kita dengar, tapi jangan di-entertain di pikiran kita. Makanya firman Tuhan katakan, pikirkan yang mulia, yang sedap didengar, pikiran-pikiran sorgawi yang kita pikirkan. Meskipun kita dengar bulian terhadap kita, tapi dicuekin aja. Yang ketiga yaitu di-sharingkan. Jadi ketika kita dibully, kita tidak tahan menerima bulian itu kalau kita sendiri. Jadi kita harus cari orang tua mungkin, atau teman, atau kakak rohani kita, atau kita bergabung sama komunitas rohani kita untuk men-sharingkan masalah kita, karena kita terus dibully atau kita terus mungkin dikasari dengan perbuatan, sehingga kita bisa mendapat jalan keluar. Karena Tuhan bisa menggunakan teman-teman rohani di sekitar kita, bahkan orang tua kita, untuk memberikan jalan keluar bagi kita. Yang keempat yaitu dilupakan. Mungkin kita udah sering dengar bulian dari orang tua kita, satu rumah, atau dari pasangan kita bagi yang sudah nikah, maupun yang di sekolah dari guru kita. Ya dilupakan saja. Karena memang mungkin tidak gampang untuk melupakan kata-kata itu. Tapi saya ambil contoh, ada segelas kopi hitam. Bagaimana segelas kopi hitam ini bisa diubah menjadi segelas air putih. Kita isi air putih sampai kopi hitam itu keluar, sehingga terganti satu gelas air putih. Nah, seperti itu ketika perkataan-perkataan atau perbuatan kasar dari bully itu sudah terjadi dari kehidupan kita, itu udah masuk dalam pikiran kita. Isi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif, dengan nilai-nilai yang kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita tahu bahwa kita ini berharga. Dan yang terakhir, yang kelima, D yang kelima yaitu diyakini.
Diyakini maksudnya kita percaya bahwa diri kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Apapun perkataan mereka, bentuk bully, apapun yang mereka arahkan terhadap hidup kita, kita tetap yakin bahwa kita berharga di mata Tuhan. Meskipun kita dibilang jelek, kita dibilang nggak kaya, tetap kita percaya dan yakin bahwa kita ini anak Tuhan yang berharga dan diberkati. Ya, jika kita diperhadapkan dengan orang yang suka membuli, saya ada 3 tips, yaitu 3M. Yang pertama, tidak membalas. Kalau kita dibully, tidak membalas. Karena semakin kita membalas untuk membuli dia, dia akan semakin membuli kita. Yang kedua, yaitu membimbing dia supaya dia ketemu kelebihan di dalam dirinya. Biasanya bahkan sering orang yang suka membuli orang lain karena dia melihat kelebihan orang lain yang tidak ada di dalam dirinya. Sehingga dia suka membuli, merendahkan orang lain, bahkan bisa melakukan perbuatan kasar sama orang lain karena dia tidak suka, karena dia melihat kelebihan yang orang lain itu punya, dia tidak punya. M yang ketiga yaitu jelaskan kepada dia bahwa suka membuli itu mengakibatkan luka yang dalam, bahkan susah untuk hilang bekasnya terhadap orang yang dia bully. Karena firman Tuhan katakan semua orang punya masa depan yang gilang gemilang dan penuh harapan di dalam Tuhan. Kalau orang itu suka membuli, kita kasih pandangan bahwa kita merusak masa depan Tuhan dalam kehidupan orang itu. Seperti Tuhan bilang dalam firman-Nya, kalau kita tidak mau orang lain perbuat terhadap diri kita, jangan kita perbuat terhadap orang lain. Oleh karena itu, kita bimbing dia supaya dia mengerti bahwa orang lain juga punya masa depan yang luar biasa. Karena ketika orang dibully, dia ada punya luka seperti paku yang ada di kayu. Ketika sudah ditancapkan di kayu, untuk diangkat pakunya, pasti ada bekas di kayunya. Seperti itu juga kalau kita membuli orang, maka ada bekas luka yang sulit, bahkan mungkin tidak bisa hilang dalam kehidupannya. Ya, jika kita udah jadi korban bully, yang pertama kita kembali mencari Tuhan, karena Tuhan itu pencipta kita. Seringkali dibully itu karena orang itu melihat kekurangan kita sehingga dia membuli kita. Kita harus datang kepada pencipta kita, karena ketika kita datang ke pencipta kita, yaitu Tuhan, kita baca lewat firman-Nya, kita tahu bahwa kita ini berharga dan kita tidak sesuai dengan apa yang mereka perkirakan dan mereka katakan. Yang kedua, kita cari teman yang bisa membuat kita nyaman. Cari teman dan lingkungan di mana kita bisa tergabung sehingga kita nyaman, bisa komunitas sel di gereja kita atau ada komunitas di luar gereja kita yang bisa membangun kita, mendukung kita dan melihat bukan hanya kekurangan kita tapi kelebihan kita. Yang ketiga, supaya kita bisa move on dari akibat dari bully, yaitu tumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita sendiri. Ini bagian kita. Kita tahu Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan kelebihan dalam diri kita, maka kita tumbuhkan rasa percaya diri itu bahwa kita bisa menunjukkan, bukan untuk sombong, tapi menunjukkan bahwa perkataan orang yang membuli kita itu salah. Karena kita tahu hidup kita bukan diatur, bukan ditentukan oleh perkataan orang lain, tetapi diatur dengan perkataan Tuhan Yesus Kristus oleh firman-Nya. Terus yang keempat, kita harus menjaga hati. Jangan kecewa, jangan dendam, jangan punya hati yang ingin membalas dendam kepada orang itu. Karena firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tuhan menyuruh kita bukan menjaga hati orang, bukan menjaga mulut orang, tapi kita menjaga hati kita. Karena kita tidak bisa mengatur orang mau ngomong apa, kita tidak bisa mengatur hati orang, perbuatan orang, tapi kita bisa menjaga apa yang ada di dalam hati kita. Karena firman Tuhan katakan, dari hati terpancar kehidupan. Dan yang terakhir supaya kita bisa move on, sadari bahwa ketika kita dibully, bukan karena kita salah, bukan karena kita banyak kekurangan, dan juga bukan karena kita tidak berharga. Kita harus sadari dan tanamkan dalam hati dan pikiran kita, kita dibully karena orang itu tidak suka dengan kelebihan yang ada di dalam hidup kita. Karena mungkin kelebihan yang ada di dalam hidup kita tidak ada di dalam kehidupan dia sehingga dia membuli kita.